Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi 2 biawak yang masuk ke dalam rumah warga. Pengerjaan proyek saluran air di beberapa titik di Kota Palembang dikeluhkan warga, bikin macet dan berdebu. Sungai Banyu Biru di Kabupaten Pali, sungai yang alami, jernih, membuat berenang nyaman dikelilingi pohon-pohon yang asri. Dampak pengerjaan proyek saluran air di beberapa titik di Kota Palembang dikeluhkan oleh warga. Selain menimbulkan kemacetan padat, terutama di jam sibuk saat orang berangkat maupun pulang kerja. Debu yang ditimbulkan mulai berimbas terhadap para pedagang yang berjualan di sekitar lokasi. Adanya alat berat di pinggir jalan ini jadi pemicu kemacetan yang padat terjadi di Jalan Srijaya Negara Palembang. Kondisi ini dirasakan para pengguna jalan hampir setiap hari sejak sepekan terakhir, terutama di jam sibuk saat warga berangkat maupun pulang kerja. Kemacetan panjang ini disebabkan karena adanya pengerjaan proyek saluran air yang memakan hampir separuh badan jalan. Situasi yang sama juga dirasakan warga di kawasan Jalan Kiai Haji Asari seberang Ulu 2 Palembang. Parahnya di kawasan ini semua lubang bekas galian proyek tidak ditutup dengan baik, sehingga mengakibatkan jalan berlumpur saat hujan turun dan berdebu di kala cuaca panas. Bahkan debu dan lumpur yang ditimbulkan sudah mengganggu para pelaku usaha di sekitar lokasi yang berimbas terhadap pendapatan mereka. Aliran banyu katanya. Itu Lah berapa lama Kak gawin ini Kak? Kurang lebih setengah bulan lah. Yang ini nyangkul lewek gitu Kak, tidak dirapi kamu mana Kak? Iya, kemarin lah rapi. Berhubung mungkin dilindas mobil truk lah, mobil apa ya, jadi atur lagi. Tapi coran juga tak kuat tau. Corannya tak kuat ya? Kuat juga. Dia tuh kalau direntak mobil, amblas ya? Amblas, tidak ada padat soalnya. Berarti tidak kuat coran dia berarti? Iya. Masalahnya belum kering kan tadi sisa. Berkurang ya? Iya. Berkurang tuh gimana Pak? Kurang biasa dapat 300 ya. Ini dapat cuma 30.000. 30.000 ya? Iya. Kenapa Pak? Oleh apa itu Pak? Oleh terganggu jalan ini, biar macet ini. Jangan macet ya? Iya. Nah ini tadi kulihat kita nyangkul sendiri Pak itu, ngapa Pak? Berapa kan biasa orang bisa naik, tiangin nampal. Berarti belum diratoi berarti Pak? Udah berapa lama Pak pekerjaannya Pak? Iya. Setengah bulanan ya? Pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti ini memang kerap memerlukan waktu dan proses panjang. Untuk itu dalam pelaksanaannya di lapangan harus disertai pengawasan dan juga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Bahkan tidak kalah penting upaya mitigasi dan komunikasi jadi kunci meminimalisir dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. 2 kurir narkoba ditangkap saat melintas di Kecamatan Babatoman dengan barang bukti 3 kg sabu saat hendak diantarkan. Polisi menemukan 3 kg sabu yang dibungkus rapih kemasan teh asal Cina. Api kemana? Api kemana? Sama kakak tadi lah. Api kemana? Ada. Eka. Gila. Saksi lihat 3 ya. Seorang pria bernama Rian Andrian ditangkap di salah satu SPBU di Kecamatan Babatoman pada Minggu lalu. Penangkapan ini dilakukan oleh Satres Penarkoba Polres Musi Banyuasin. Pelaku dicurigai petugas membawa narkoba berupa sabu-sabu yang hendak diantarkan dari Palembang menuju kota Lubuk Linggau. Saat mobil yang dikendarainya digeledah, polisi menemukan 3 kg sabu-sabu yang ada di dalam bungkusan kemasan teh Cina. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil meringkus 1 orang lainnya penerima barang haram itu, yaitu Beni, di depan rumah dinas Bupati Musirawas. Dari pemeriksaan, tersangka mengaku hanya disuruh mengantar barang haram itu pada penerima dengan upah 15 juta rupiah. Pelaku mengaku baru pertama kali melakukan pengantaran narkoba. Ada 2 PSK yang kita amankan, ya.
Tersangka yang kita amankan satu di Sekayu dan satu di Babatoma dan satu di Lubuk Linggau. Jadi kami sampaikan proses pengungkapan ini kita lakukan kontrol delivery. Ya. Kita amankan barang bukti kurang lebih 3 kg. Polisi saat ini masih memburu keberadaan bandar besar yang mengendalikan narkoba jaringan ini. Sementara bagi kedua pelaku, polisi menjeratnya dengan pasal berlapis tentang kepemilikan narkoba dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara atau maksimal seumur hidup. Muhammad Ardi melaporkan dari Musi, Banyuasin. Bagi Anda yang ingin menghabiskan akhir pekan bersama anak-anak, bisa coba ke tempat wisata yang ramah anak satu ini, Sungai Banyu Biru di Kabupaten Pali. Sekitar sungai yang jernih ini masih dikelilingi pepohonan nan asri yang bikin nyaman berlama-lama di sana. Lihat, anak-anak asik bermain di sini. Rasanya kita juga yang sudah dewasa jadi ingin ikutan main, ya enggak? Berada di tengah perkebunan karet di Kabupaten Pali, ada sungai yang ramai dikunjungi wisatawan, yakni Sungai Banyu Biru. Sesuai namanya, sungai ini punya warna kebiruan yang membuat setiap pengunjung yang datang langsung ingin berenang. Di atas sungai ini juga terdapat saung atau pondok, di mana pengunjung bisa duduk-duduk santai sambil menikmati udara segar dan jernihnya air. Sejak 1,5 tahun terakhir, tempat wisata Sungai Banyu Biru ini jadi primadona di Kabupaten Pali. Tempat wisata ini selalu ramai pengunjung dari warga lokal maupun berasal dari luar Kabupaten Pali, seperti dari Kabupaten Muara Enim, Prabu Muli, dan juga Palembang. Untuk bisa menikmati wisata Banyu Biru ini, pengunjung tidak dipungut biaya apapun, alias gratis. Mereka hanya dikenakan biaya parkir sebesar Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Sabtu Minggu. Wong dari mana datang nih? Dari Palembang, dari Muara Enim, dari Prabu. Masuk ini bayar lebih? Balik. Masuk, kalau masuk mandi tidak bayar. Bayar ya? Parkir. Bagus airnya. Biru. Tuh ya. Kalau raminya puncaknya hari libur ya? Puncak air libur kalau kami hari Minggu terus Lebaran itu hari nasional ya berarti ya, hari tahun baru. Oh, kenapa disebut Banyu Biru ya? Apa ya biru itu karena berdasar airnya biru. Biru ya. Ada sungai mana Bu? Sungai itu sungai air ini banyak. Soalnya Tuh ya. dari Suasana alam yang sejuk membuat wisata ke Sungai Banyu Biru ini sangat cocok untuk melepas penat bersama keluarga di akhir pekan. Jadi kalau tertarik ya udah akhir pekan ketemu di sana ya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.